Bab 114, Bab 2234, Berlari. Yunce terus hanyut melawan arus sungai yang luas dan tak berujung, tubuhnya setengah tertahan di air yang mendidih, sementara banyak sekali sosok yang tidak dikenal, namun entah bagaimana tampak seperti manusia, melewatinya. Setiap sosok berbeda dalam bentuk dan aura, beberapa tampak kesakitan, yang lain menunjukkan ekspresi kosong dan tak bernyawa saat mereka menghilang di kejauhan. Dia menatap ke depan, tetapi matanya telah tumpul, seolah-olah jiwa di belakangnya telah dilucuti. Bibirnya bergerak sedikit, tetapi kata-kata itu nyaris keluar sebagai napas. Apa yang sedang terjadi? Dia baru saja mencapai tingkat baru dalam kultivasinya, yang begitu transenden sehingga dia yakin bahkan dewa sejati kuno seperti Imam Besar Wan Dao akan kesulitan untuk melawannya sekarang. Pemahamannya tentang hukum, tubuhnya, penguasaannya atas debu abisal, dan evolusi jalan agung Budanya, semuanya telah mendorongnya melampaui apa yang seharusnya mungkin. 1. Namun, di sini, di sungai aneh dan menyesakan ini yang membelah jurang seperti bekas luka di waktu itu sendiri, dia sama sekali tidak berdaya. Arus menolak untuk menyerah. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang dia curahkan, rasanya seperti mencoba menentang kehendak surga itu sendiri. Tatapannya mengembara ke makhluk-makhluk di sekitarnya sekali lagi. Beberapa melolong tanpa suara. Beberapa tertawa seolah-olah kegilaan telah menjadi satu-satunya penghiburan mereka. Beberapa hancur di depan matanya, wujud mereka terurai menjadi abu. Dia bisa merasakan bahwa tidak satu pun dari mereka memiliki jiwa. Tidak ada roh, tidak ada indera keilahian, tidak ada aura, tidak ada. Hanya pecahan. Sisa, pecahan abadi dari sesuatu yang kuno dan abadi. Jika dia tidak salah, maka tempat ini seharusnya menjadi tanah kematian sejati. Tanah di dalam sumur samsara. Tempat yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh jiwa. Sebuah alam di mana hanya inti paling mendasar dari keberadaan, apa yang pernah disebut Li Suo sebagai esensi kehidupan, dapat tetap ada. Esensi kehidupan, benang paling primordial dari keberadaan, benih yang darinya semua eksistensi berkembang dan yang kepadanya semua itu kembali. Itulah yang melayang melewatinya. Bukan jiwa. Bukan sisa-sisa kemauan. Tetapi asal mula yang tidak dapat dihancurkan dari semua kehidupan itu sendiri. Dan saat dia mengingat wajah Jieling yang melayang melewatinya, kesadaran itu menghantam dadanya seperti palu dewa. Dia telah meninggal. Tidak ada penjelasan lain. Tangannya mengepal, gemetar. Dadanya menegang, seperti rantai besi melilit hatinya, meremas dengan setiap napas. Seharusnya tidak seperti ini. Meskipun Jieling tidak berbagi kisah cinta yang panjang dan terjalin erat dengannya seperti yang lain, meskipun kesetiaannya kepada permaisuri iblis pertama kali membawanya ke pelukannya, dia tetap wanitanya. Seseorang yang telah mempercayainya, menyerah padanya, berdiri di sampingnya. Seseorang yang telah berbagi sebagian hidupnya dengannya. Dan sekarang, dia telah melewati kematian itu sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di alam dewa? Mungkinkah apakah kekuatan tak dikenal yang mengancam akan menyerang alam dewa sudah tiba? Tidak, itu seharusnya tidak mungkin. Berdasarkan waktu Qianye Ying turun ke abis dan potongan-potongan kenangan yang telah ia bagikan dengannya, seharusnya hanya beberapa minggu telah berlalu di alam dewa. Menurut semua perkiraan, masih ada beberapa tahun lagi dari kedatangan yang mengerikan itu. Kecuali semua yang ia yakini, kerangka waktu yang telah ia pegang teguh, perhitungan yang terukir dalam benaknya, semuanya salah. Napasnya tercekat saat kesadaran berakar seperti belati di dada. Jika abis benar-benar hampir runtuh. Jika roda waktu dunia ini telah hancur dan jatuh ke dalam kekacauan.
maka aliran waktu antara Abyss dan alam dewa mungkin tidak lagi mengikuti ritme seperti dulu. Bahkan, mungkin tidak akan pernah atau lebih buruk waktu Abyss sekarang lebih lambat dari alam dewa. Mata Yunche membelalak ngeri saat implikasi itu mengalir deras melalui dirinya seperti badai listrik. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu dalam benaknya secara berurutan dengan cepat, masing-masing lebih mendesak dan menakutkan daripada yang terakhir. Dia mengepalkan tinjunya, mengerahkan kekuatannya yang mendalam saat dia fokus ke dalam, dan segera, dia bisa merasakannya. Kultivasinya, setelah dengan gila-gilaan menyerap hukum-hukum mentah dan kacau yang memenuhi wilayah terdalam Abyss, telah lama mencapai puncak absolut dari alam kepunahan ilahi. Tubuhnya sendiri telah berevolusi. Pemahamannya tentang hukum-hukum telah semakin dalam. Dan dengan kenaikannya ke tahap ke-8 dari Jalan Agung Buddha, Yunche memahami satu hal dengan sangat jelas. Dia tidak punya waktu lagi untuk disia-siakan. Beberapa detik, itu saja yang dia butuhkan. Buok-omong. Keheningan sungai yang mematikan itu hancur dalam sekejap saat gelombang besar melonjak dan menghantam ke segala arah. Raungan Yunche bergema seperti guntur di bidang yang luas dan terdistorsi, mengguncang hukum yang mengatur tempat ini. Pada saat itu, Othar Sore Asura dilepaskan dengan paksa sekali lagi, dan dengan itu, kultivasinya melonjak liar saat ia menerobos lapisan terakhir dari tingkat ke-9 alam kepunahan ilahi ke alam tak dikenal di luar sana. Tubuhnya mulai terasa lebih ringan, beban berat sungai melemah setiap kali ia menarik napas. Air bergetar dengan intensitas yang semakin kuat, seolah-olah keinginan sumur samsara menahan pendakiannya. Namun, sudah terlambat. Energi yang dipancarkan Yunche sekarang tidak hanya luar biasa, itu menyilaukan, ganas, dan tak terkendali, badai ilahi yang bahkan mengerdilkan amarah besar dalam keadaannya yang paling mengerikan. 1. Dengan teriakan kedua yang menggetarkan tanah, tangan Yunche memecah permukaan, jari-jari mencakar ke udara terbuka seperti binatang buas yang bangkit dari kuburan jurang. Lengannya mengikuti, lalu tubuhnya yang berlumuran darah, dan akhirnya bagian bawahnya, tergantung seolah-olah sungai masih menolak untuk melepaskannya. Namun cengkeraman sungai, yang dulunya abadi dan mutlak, tidak dapat lagi menahan kekuatan yang meletus dari tubuh Yunche. Kekuatan yang dilepaskannya merobek air yang mengikat, dan dalam hitungan detik, seluruh wujudnya meledak bebas dari permukaan sungai, membubung tinggi. Namun, dalam momen kemenangan yang singkat itu, saat Yunche akhirnya muncul dari sungai dan melayang sepenuhnya di atas airnya yang terkutuk, perubahan yang mengerikan terjadi. Permukaan yang tampaknya tenang di bawahnya tiba-tiba bergejolak, dan dari kedalamannya yang gelap, tangan air yang tembus pandang dan seperti hantu melonjak keluar. Tangan itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar, berbentuk seperti cakar jiwa, dan mengeluarkan ratapan yang begitu menghantui dan kuno sehingga bahkan ruang di sekitarnya bergetar. Booeng! Yunche meraung saat kultivasinya yang penuh meledak keluar, energinya yang dalam menyala seperti badai yang berkobar saat dia berusaha mati-matian untuk terbang ke kejauhan. Namun tangan itu telah mencengkeram kakinya, menariknya dengan kekuatan yang tidak suci, menolak untuk melepaskannya. Bang! Darah menyembur di udara dan berceceran di air hitam di bawahnya. Tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali, Yunche meledakkan kakinya sendiri di persendian, mengorbankannya dalam sekejap. Gelombang kejut dari ledakan itu mematahkan cengkeraman hantu itu, melepaskannya. Sebelum tangan itu bisa terulur lagi, tubuh Yunche yang lumpuh melesat di udara seperti bintang jatuh, meninggalkan darah dan cahaya keemasan, sampai... Bang! Dia menghantam keras bebatuan bergerigi seperti obsidian di dekatnya. Benturan itu membuat pecahan-pecahan batu berhamburan saat tubuhnya bergetar hebat.
Erangan keluar dari tenggorokannya, rendah dan kasar, tetapi tatapan tajamnya tidak pernah goyah. Matanya tetap terpaku pada sungai dan tangan hantu itu. Dan hanya ketika dia memastikan bahwa pelengkap yang menakutkan itu tetap di tempatnya, tampaknya tidak dapat menyeberangi tepi air, barulah dia akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Pada saat berikutnya, Yun-che dengan paksa menarik Othelsore Asura, dan penderitaan yang membakar menembus jiwanya. Dadanya terangkat saat dia batuk seteguk darah, warna merah tua memercik di bebatuan di bawahnya, namun jantungnya terus berdetak, kuat dan tak kenal ampun. Huf huf huf. Terengah-engah, Yun-che menyeka keringat dari alisnya, seluruh tubuhnya basah oleh sisa-sisa kelelahan spiritual dan penderitaan fisik. Terpuruk di bebatuan bergerigi, dia tetap diam selama beberapa saat, membiarkan jiwanya stabil dan rasa sakit yang membakar di tubuhnya memudar. Di dalam dirinya, jalan agung Buddha melonjak sekali lagi, diaktifkan hingga batasnya. Cahaya keemasan berdenyut lembut dari pori-porinya, seperti napas keilahian itu sendiri, menyembuhkan keretakan dalam jiwanya dan menyatukan kembali kaki, tulang, daging, dan uratnya yang terputus yang terlahir kembali dari kehampaan kehancuran. Akhirnya, saat napasnya mulai teratur dan rasa sakitnya mereda, Yun-che perlahan bangkit berdiri. Dengan gerakan lembut dari tekadnya, aliran cahaya mengembun di hadapannya, menjelma menjadi jubah putih yang melilit tubuhnya, menyembunyikan tubuhnya yang telanjang dalam aura ketenangan yang bermartabat. Sekarang utuh kembali, dan dengan kekuatannya yang tidak lagi terikat oleh kutukan sungai, Yun-che mengembangkan indera keilahiannya keluar. Dan segera, miliaran mil terbentang di hadapannya. Bentangan tanah hangus yang luas, tebing terjal yang tak terhitung jumlahnya, lembah tanpa angin, dan langit kuning hangus di bawah cahaya 9 matahari yang menyesakan, tetapi tidak ada jejak kehidupan. Bahkan tidak ada setitik aura keilahian pun yang bergerak dalam jangkauan persepsinya. Tempat ini, seperti alam yang ditinggalkan oleh ciptaan itu sendiri. Dunia seperti kehampaan yang diselimuti panas yang tak tertahankan dan kehancuran abadi. Hanya batu kering dan udara cair yang membuatnya tidak benar-benar kosong. Namun Yun-che menolak untuk mempercayainya. Tidak, dia tidak bisa mempercayainya. Dia ingat betul, saat itu, ketika kesadarannya telah ditarik ke alam ini, Shen 11 telah ada di sini. Dia telah mendengar suaranya. Dia telah melihatnya. Dia pasti masih di sini. Mata menyipit, tekad bersinar, Yun-che menekuk lututnya dan membubung ke langit, menjadi seberkas cahaya ilahi. Dia melintasi tanah tak berujung di bawah, indera ilahinya menyapu terus-menerus, tidak mau membiarkan sebutir debu pun lolos dari pencariannya. Dunia tak bernyawa ini telah mengambil sesuatu dari dia. Sekarang, dia akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Namun semakin jauh Yun-che pergi, semakin menyesakan keheningan itu. Semakin dalam dia menjelajah ke dunia yang terlupakan ini, semakin terasa seperti keberadaan itu sendiri terurai. Setiap arah yang dia tuju hanya memperlihatkan kekosongan yang tak berujung, tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak ada reruntuhan, bahkan tidak ada debu. Seolah-olah dia terbang melalui kanvas yang belum dilukis. Semakin jauh dia menyeberang, semakin terasa seperti dia mengejar bayangan yang tidak pernah nyata sejak awal. Hari-hari berlalu, lalu minggu-minggu, lalu bulan-bulan, mungkin bahkan tahun-tahun. Waktu di sini kehilangan semua makna, tidak ada matahari yang terbit, tidak ada bulan yang terbenam. Hanya kabut kuning yang tak henti-hentinya di atas, dan batu bergerigi yang sama di bawah. Namun, tidak peduli seberapa lama atau seberapa jauh dia mencari, apa yang dia cari sama sekali tidak ada. Dan kemudian, dia membeku. Tubuhnya menegang di tengah penerbangan, seolah-olah dicengkeram oleh kekuatan yang tak terlihat. Setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak.
Detak jantungnya berdebar-debar, lalu bergemuruh karena panik. Jiwanya bergetar hebat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ketakutan sejati kembali ke hati Yun-jae. Kau tidak akan menemukan apa yang kau cari, bahkan jika kau melintasi dunia ini untuk selamanya. Suara itu pelan, tenang, namun dinginnya mutlak, tidak hanya menyentuh kulitnya, tetapi menusuk dalam-dalam ke sumsum tulangnya, menembus inti jiwanya. Mata Yun-jae membelalak ngeri. Suara itu, dia pernah mendengarnya sebelumnya. Namun kali ini tidak jauh. Suara itu ada di belakangnya. Tepat di belakangnya. Boong. Tanpa ragu, Yun-jae meledak dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergerak-gerak saat ia meledak dengan kecepatan yang dapat menghancurkan ruang. Namun saat ia berbalik, jantungnya membeku. Pupil matanya mengerut hebat. Mulutnya menganga karena tidak percaya. Napasnya tercekat di tenggorokannya. Pada tingkat kekuatan Yun-jae saat ini, ia dapat melihat semua energi ilahi dan kekuatannya mendalam dengan kejelasan mutlak. Apakah itu cahaya atau kegelapan, suci atau jahat, bahkan jika mereka memiliki warna atau resonansi yang sama, ia dapat membedah dan membedakannya hanya dengan sekali pandang. Itu bukan lagi masalah peninderaan, itu adalah naluri, mutlak dan tak terbantahkan. Namun, pria ini yang berdiri diam di hadapannya. Berdiri di kehampaan di hadapannya adalah seorang pria. Sosok yang pernah ditemuinya sebelumnya. Pernah bertarung sebelumnya. Kehadiran yang tidak akan pernah bisa dilupakannya. Pada saat ini, Yun-jae hanya bisa berdoa agar indranya salah, bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sifat aneh tempat ini. Namun, rasa takut yang berkembang di dadanya mengatakan sebaliknya. Getaran jiwanya meneriakkan satu hal yang lebih keras daripada kebenaran apapun yang pernah diketahuinya. Mustahil. Benar-benar, tidak dapat disangkal mustahil. Pria di hadapannya mengenakan jubah hitam yang berkibar, kainnya tergantung tak bernyawa seperti kain kafan. Rambutnya yang hitam panjang terurai di punggungnya dalam helaian tebal dan liar, tidak ada sedikit pun cahaya kehidupan yang berkilauan dalam beratnya yang gelap. Kulitnya pucat pasi, seolah-olah dia tidak melihat matahari selama ribuan tahun, dan ekspresinya kosong, tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kegembiraan, hanya keheningan yang tidak wajar yang memberi kesan seperti boneka yang telah lama ditinggalkan oleh tuannya. Matanya, tak bernyawa, hampa, dan hampa cahaya, adalah yang terburuk dari semuanya. Itu bukan mata milik yang hidup, tetapi milik sesuatu yang telah mati ribuan kali. Seorang pria yang tidak lagi berpegang teguh pada harapan, tidak lagi berpegang teguh pada keberadaan. Namun, mayat yang berjalan ini dipenuhi dengan tekanan yang begitu besar, begitu mengerikan, sehingga meskipun auranya belum dilepaskan, bahkan sedikit pun, Yun-jae sudah merasakan jiwanya menegang, tercekik di bawah beban yang menghancurkan. Dia tidak bergerak. Dia tidak berbicara. Namun kehadirannya saja sudah mulai mengikis pikiran Yun-jae. Dan di tempat ini, tanah tempat semua seharusnya mati, tempat bahkan esensi kehidupan terhapus dan terlahap, pria ini. Dia masih hidup. Fakta itu saja menghancurkan semua logika. Namun lebih buruknya, Yun-jae dapat melihatnya dengan jelas. Auranya, denyut nadinya, benang kehidupan yang berkedip-kedip yang seharusnya tidak ada di sini jelas dan nyata bagi indera ketuhanan Yun-jae. Dia bukan bayangan. Tidak ada ingatan. Tidak ada ilusi. Dia nyata. Hidup. Hadir. Dan hanya dengan melihatnya sekilas, jiwa Yun-jae sudah melingkar dalam teror yang tak terkatakan. Ketakutan yang begitu dalam, begitu tidak wajar,
sehingga terasa seperti naluri ketuhanan yang terkubur di sumsum keberadaannya berteriak padanya. Lari! Pria ini tidak kalah menakutkan dari kaisar iblis penebas surga itu sendiri. Tidak, dia bahkan lebih mengerikan. Namun bagaimana mungkin? Pria yang berdiri di hadapannya, yang memancarkan kekuatan mengerikan yang melahap jiwa, adalah seseorang yang Yunce tahu seharusnya sudah meninggal sejak lama. Tangannya gemetar. Hatinya hancur. Fen Juan, bisik Yunce. Nama itu keluar dari bibirnya seperti kutukan dari masa lalu yang menurutnya sudah lama terkubur. Saat nama itu bergema dalam keheningan, sosok di hadapannya, Fen Juan, melengkungkan bibirnya menjadi samar, hampir senyum lembut. Itu bukan senyum pengakuan. Bukan senyum kegembiraan. Itu adalah senyum milik seorang pria yang tidak lagi peduli dengan dunia atau apa yang tersisa darinya, senyum yang begitu hampa hingga membuat darah Yunce membeku. Boom! Pada saat itu, tubuh Yunce meledak dengan kekuatan. Tidak ada keraguan, tidak ada peringatan. Aura ilahinya meledak keluar dan dalam detak jantung berikutnya, sosoknya menghilang, meninggalkan banyak bayangan yang mewarnai udara dengan jejak cahaya dan bayangan. Dia tidak melihat ke belakang. Dia tidak berani. Saat dia melarikan diri melalui langit yang tak bernyawa, melesat melintasi hamparan mati dengan kecepatan yang mustahil, suara Fen Juan yang jauh berbisik di belakangnya. Kau mencari begitu lama untuk tanda kehidupan, dan sekarang, ketika kau akhirnya menemukannya, kau lari. Itu tidak lebih dari sekadar gumaman lembut, tenang, hampir melankolis. Namun bagi Yunce, seakan-akan ada 1000 ratapan mengerikan yang menjerit di telinganya, masing-masing mengiris jiwanya seperti bilah-bilah hantu. Matanya membelalak kesakitan saat ia memuntahkan seteguk darah, rasa sakitnya bukan pada daging, tetapi pada jiwa, dalam, mentah, dan kuno. Tetap saja, ia tidak berhenti. Ia tidak bisa berhenti. Dengan segenap tekad yang dimilikinya, Yunce mendorong tubuhnya yang babak belur untuk bergerak lebih cepat, lebih jauh, melintasi dataran yang hangus dan tandus ini. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia tidak tahu apa yang ada di depannya. Namun ia tahu satu hal yang pasti. Ia harus pergi. Melihat Yunce terus melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, mata Fen Juan yang kosong dan tak bernyawa perlahan-lahan menyala. Sekilas kesadaran, dinginnya kuno, menembus kilaunya yang hampa. Seolah terbangun dari tidur abadi, aura yang dipancarkannya semakin dalam dengan ketakutan yang menyesakan. Ia mengangkat satu jari. Dan pada saat itu, seluruh dunia bergetar. Ruang di sekitar Yunce melengkung dengan hebat, runtuh ke dalam dirinya sendiri seolah-olah kenyataan telah terlipat seperti kertas rapuh. Sebelum Yunce bahkan dapat memahami apa yang telah terjadi, dunia di depannya hancur seperti cermin. Dan tubuhnya, yang telah menghilang di jutaan mil, tiba-tiba tersentak mundur melalui kekosongan, terseret oleh kekuatan yang tak terlihat, dan kembali ke tempat yang tepat di mana semuanya dimulai. Bahkan tanpa menahan napas, Yunce meledak dengan kekuatan sekali lagi, menghancurkan udara di sekitarnya saat ia melaju kencang dengan intensitas sedemikian rupa sehingga ruang di sekitarnya retak di bawah tekanannya. Esensi ilahinya terbakar seperti badai yang dilepaskan, setiap detak jantung bergema dengan keputusasaan. Sekali lagi, sebelum ia dapat memperoleh jarak yang berarti, ruang itu terpelintir dengan keheningan yang tidak wajar, dan sosok Yunce sekali lagi ditarik ke dalam jalinan kenyataan yang terlipat, muncul kembali tepat di hadapan Fen Juan, seolah-olah pelariannya yang panik tidak pernah terjadi. Fen Juan tetap diam. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yunce kembali meledak dengan energi, tubuhnya menerobos ruang dengan kecepatan baru. Pelarian putus asa kedua kini tengah berlangsung. Fen Juan berdiri tak bergerak, tanpa ekspresi,
bibirnya yang pucat tertutup rapat. Matanya, yang dulu mati dan kosong, kini berkedut sedikit, bukan karena geli, bukan karena marah, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dingin, ketidakpedulian. Dan kali ini ia membiarkan Yunche berlari. Selama berjam-jam, berhari-hari, Yunche melesat melewati dunia yang sunyi dan panas ini, terus maju tanpa henti, membakar energinya yang dalam tanpa henti berharap untuk meninggalkan semuanya. Sampai, tanpa peringatan, Fan Zhuan masih di tempat yang sama persis dengan tempat Yunche pertama kali melihatnya, mengangkat jarinya lagi. Kenyataan retak sekali lagi. Dan seperti lelucon kejam yang tertulis dalam hukum alam ini, tubuh Yunche tersentak dari kejauhan dan terlempar kembali seperti benang yang ditarik oleh penenunnya. Jarak yang sangat jauh yang baru saja ditempuhnya menjadi tidak ada apa-apanya. Jiwa Yunche gemetar karena ngeri. Selama berhari-hari, tidak, mungkin berminggu-minggu atau lebih lama, dia telah melayang di dunia yang tak bernyawa, melintasi miliaran mil demi miliaran mil, menghabiskan setiap ons kekuatannya, tidak meninggalkan apapun kecuali bayangan-bayangan di belakangnya dalam upayanya yang putus asa untuk melarikan diri. Namun semuanya itu, setiap langkah, setiap napas, setiap tetes usahanya telah berubah menjadi ilusi yang kejam. Pria ini, benda yang menyerupai Fan Zhuan, telah membawanya kembali dengan mudah. Tidak ada fluktuasi spasial, tidak ada riak energi yang terdeteksi, hanya sebuah pikiran, dan Yunche terseret melintasi kosmos seperti boneka di tali yang mulai usang. Sekarang, saat kakinya menyentuh bebatuan tajam yang sama tempat semuanya berawal, Yunche melihat sekeliling, dan dengan sekali sapuan indera ilahinya, hatinya semakin tenggelam. Tempat ini tidak salah lagi. Tempat yang tepat di mana ia pertama kali melihat sosok yang mustahil itu. Semuanya telah diatur ulang. Kemudian, dengan suara sedingin jurang itu sendiri, Fan Zhuan akhirnya berbicara. Masih berpikir untuk lari. Nada suaranya tenang, tidak mengejek atau bermusuhan. Itu hanya hampa. Sebuah pertanyaan, terpisah dan tak bernyawa, seperti angin yang menyapu kuburan kuno.